Halo saudara, kembali lagi di podcast Wastera Di series ini kita bersama gua Anggol Raihan. sama gua Baim dan bintang tamu kita kali ini adalah Tori. Eh, Bawa Tor. gimana kabarnya Tor? Alhamdulillah baik gua. Oke. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin diri lu ke saudara-saudara nih, dikit-dikit. Oke, sebelum gua ngenalin nama diri gua mau bilang terima kasih buat acara Wastera ini udah ngundang gua ke sini. Oke, langsung aja gua kenalin diri. Kenalin, nama gua Muhammad Torik Gimbar, nama kerap gua Torik atau nggak Gimbar, dari kelas 9A nih. Oke Tor, sebelum kita gua mau nanya dulu. Gua dengar-dengar kan lu ikut lomba bahasa nih baru-baru ini ya. Iya. Eh, kan kalau lomba bahasa itu kan perlu kemampuan berbahasa yang bagus. Nah, sharing dong gimana cara lu melatih kemampuan berbahasa lu itu. Coba sharing. Oke, gue di sini bakal sharing gimana sih cara supaya kita luwes dan santai ketika berbicara dan berbahasa. Jadi pertama tuh kita perbanyak aja tuh baca buku, kemudian baca-baca buku yang ada di perpustakaan, karena semakin kita sering membaca, maka kosakata yang kita miliki juga akan semakin banyak. Kemudian kita pelajari juga intonasi, koma, titik, karena itu penting banget buat kita berbahasa kepada orang lain supaya orang lain itu dapat memahami apa yang kita sampaikan gitu. Nah, selain public speaking nih ya, di dalam lomba itu kan juga harus punya percaya diri yang bagus tuh. Nah, cara lu biar bisa pede di depan banyak orang tuh gimana sih? Penasaran gue. Oke, buat diri gue sendiri, tips confident itu ya kita tuh harus yakin sama diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita juga jangan dengerin apa kata orang lain, karena belum tentu apa yang orang lain bilang ke kita itu benar. Justru itu malah buat diri kita itu ngedown dan rasa kepercayaan diri kita tuh akan semakin berkurang. Nah, jadi intinya kita harus yakin sama diri kita, gitu sih menurut Ya, gua. dan pesimis ya. Betul. Nah, dengan kemampuan yang udah lu punya, lomba apa aja sih yang udah lu ikutin? Buat lomba apa aja yang udah gue ikutin sih, gue udah sempat ngikutin lomba model, terus di luar tuh ada basket sama yang lain-lain kayak pantomim juga tuh gue sempat ngikutin, dan yang terakhir itu AKBBI bahasanya itu. Nah, gue tertarik sama lomba pantomim itu. Awal mulanya lo ikut pantomim itu gimana sih? Kok bisa kepikiran buat ikut lomba pantomim? Wah, gila sih, ini pertanyaan yang menarik nih. Jujur, awal-awal gue ngikutin lomba pantomim, itu gue dari kelas 2 SD tuh. 2 SD. Yoi. Nah, waktu itu tuh guru gue nawarin tuh, siapa sih yang mau ikut lomba pantomim? Tuh kata guru gue. Gue dengan percaya diri gue ngangkat tangan tuh, karena gue juga tipe anak yang penasaran mau nyoba kan. Gue disuruh maju tuh. Gue sempat sebelum maju itu, kemarin itu kebetulan banget gue sempat ngeliat video ada orang pakai baju hitam putih, terus dia kayak gerak-gerak tanpa ada benda gitu. Nah, kebetulan yang gue tonton itu Kak Septian Dwi Cahyo. Nah, pas banget tuh momennya, gue praktekin. Kebetulan guru-guru gue juga pada ketawa, terus teman-teman gue juga pada ketawa. Terus abis tampil-tampil kayak gitu di kelas 2-nya, kelas 3-nya gue mau diikuti lomba, cuman belum kepilih karena terlalu muda katanya. Nah, kelas 4, kelas 5, 6-nya itu baru gue ada kesempatan buat ikut lomba gitu. Oke, awal mulanya lu ikut-ikut lomba itu gimana sih? Awal mula dari lomba pantomim ini gitu. Awal mulanya kayak lu misalkan ikut lomba, awal mula lomba lu di mana gitu? Pertama kali lomba, first time ya. Awal mula lomba gue ngikut pantomim nih. Perasaan apa gimana nih? Ya perasaan boleh lah. Oke, jujur awal-awal ngikut lomba pantomim itu kan gue sempet diperlombakan waktu kelas 4 tuh. Nah, itu jujur ya, gue waktu masuk ke studio pelatih gue namanya Kak Devri tuh, first impression gue tuh kayak, wah gila nih studio keren banget. Nah, mulai dari situ gue ngeliat studio keren, terus gue mulai tertarik banget dengan pantomim. Nah, gue mulai tuh lomba di situ, lombanya itu masih online guys, karena masih pandemi. Ngikutin lomba sedikit demi sedikit, lanjut dah tuh gue menang lomba kayak gitu. Perasaan gue sih seneng, bahagia gitu lomba kayak gitu.
Lu pede gak sama first lomba lu itu? Pede menang atau emang lu menang apa hasilnya itu? Coba spill deh. Jujur bukan maksud gua bukan gua takabur atau gimana sih waktu pertama kali lomba Iya. lu udah pede banget lu menang gimana. Jujur gua waktu ngikut lomba itu pertama kali gua nggak kayak kepikiran buat menang atau something is like ya gua kayak mikir aja ih seru banget nih gua ngikut ini kayak cuma sebuah kegiatan ekskul gitu gua mikirnya. Jadi pure dari diri gua tuh nggak kayak gua harus menang enggak. Gua jadi ngikutin natural aja pengen Oke. ikut gitu. Jadi jalanin aja dulu ya. Yoi. Menang kalah belakangan lah. Nah, kan tadi lu udah ngejelasin pantomim. Ada nggak sih tokoh atau keluarga dekat lu lah yang memotivasi lu buat ikut pantomim? Kalau buat diri gue yang memotivasi diri gue tuh jujur bokap nyokap gue sendiri sih, karena tuh emang motivasi buat diri gue sendiri. Kemudian kayak nenek sama kakek gue, terus sama pelatih gue juga tuh, pelatih gue namanya Kak Devri. Dia tuh bener-bener support gue tuh dari belakang, dia support gue, motivasi gue, terus sama ya ngasih kata-kata dan juga nge-improve gue banget lah gitu. Nah, kan tadi lu udah ikut lomba dari kelas 4 ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Udah banyak kan lomba yang udah lu ikutin. Nah, prestasi apa aja sih yang udah lu dapetin dari lomba pantomim itu? Kebetulan alhamdulillah gue udah dapet lomba waktu pantom itu tingkat kecamatan tuh gue dapet juara 2 tuh. Terus lanjut ke tahap tingkat gue juara 1 tuh, rezeki gue tuh alhamdulillah. Terus orang tua denger kayak gitu seneng banget kan. Meledak lah di situ. Terus lanjut lagi tuh gue ke tingkat terus kota provinsi. Nah, tingkat provinsi ini tuh apa ya? Feelsnya beda banget, vibesnya beda banget. Karena gue tuh waktu lomba provinsi, gue tuh ketemunya sama lain negara. Waduh, lain negara bisa? Nah, jadi kayak gimana ya? Ini provinsi, vibes-nya internasional. Ngerti nggak sih vibes-nya? Iya. Karena gue ketemu sama orang Arab, sama Malaysia, dan bahkan gue juga udah ketemu luar negeri, terus gue sama Jogja juga tuh. Nah, ya gue sadar diri lah. Alhamdulillah, tapi yang latih gue kaget juga, gue dapet posisi 4 karena waktu itu ketemu Papua kalau nggak salah juga ada tuh Arab, Malaysia sama Jogja. Karena gue tahu Jogja itu medok banget ya sama seninya itu medok banget. Itu. Kan prestasi yang lo dapat tuh udah begitu banyak ya. Coba dong ini gimana nih? Ceritain nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Coba nih. Oh, ini salah satunya nih. Coba pegang. Sorry. Apa Spill. Nah, tuh. Coba. Jadi ceritain Oke. ini, ceritain. Jadi gue izin ceritain ya. Jadi ini tuh FPB Festival Pelajar Berintegritas nih waktu itu kelas 8 nih kalau nggak salah. Kelas 8. Gue waktu itu ngikut lomba di SMK 22. Itu jadi setiap sekolah itu nunjukin kemampuannya masing-masing. Nah, dari CP2 kebetulan gue yang maju itu nampilin pantomim, guys. Nah, dari sekolah lain itu ada yang nampilin nyanyi, kemudian ada yang puisi. Tapi semua perlombaan itu, semua bakat yang mereka tunjukin itu satu topik. Satu topiknya itu bahasnya apa? Temanya sebuah apa ya? Temanya kalau nggak salah anti korupsi, guys. Anti korupsi. Berarti lo pantomim juga temanya anti korupsi gitu. Betul. Nah, lu kalau misalnya nyari pantomim kan gerakannya tuh nggak cuma itu doang ya. Nah, itu lu ngeliat dari mana sih gerakan pantomim lo itu? Terinspirasi dari siapa gitu? Kalau gerakan itu supaya nggak terpaku sama satu gerakan itu, kita itu melakukan gerakan tersebut tuh biar bervariasi. Itu ya kita ngambil aja dari keseharian. Contoh kita ngambil gelas nih, gelas kan bentuknya kayak gini teman-teman ya. Nah, cara ngambilnya kayak gitu kita samain aja seperti ini teman-teman. Jadi kayak gerakan keseharian kita, cuman kita lakukan tanpa adanya menyentuh barangnya. Kayak ngambil piagam gini, kita ambil piagam yang di atas lagi begini. Berarti tanpa nyentuh barang itu. Iya. Kan lu udah udah ikut banget nih pantomim, udah mendalami banget nih. Dari keluarga lu, adek lu, ibu lu atau bapak lu itu ada yang ikut juga gak dalam pantomim ini? Ada yang tertarik atau udah pernah ikut gitu? Kayak apa, keluarga gue tuh kayak mau nyoba sedikit pantomim gitu. Iya. Sebenarnya dari keluarga sendiri sih, bokap sama nyokap gue
bukan pantomim ya seninya, cuman tetap ikut seni. Kayak nyokap gua tuh seninya tuh di seni tari. Oh. Terus bokap gua kalau di seni kayaknya gua kurang tahu deh. Cuman dia tuh anak basket. Dia mantan anak basket. Kemudian ya paman gua, keluarga gua adalah nih bokap gua kan anak pertama, anak kedua, anak ketiga tuh paman gua tuh dia seninya seni gitar, dia anak band. Siap. Kayak gitu. Jadi dari keluarga sendiri kalau buat seni pantomim kayaknya nggak ada, cuman gua sih. Di keluarga lu orang pertama yang ikut pantomim ya? Yo, Nah, iya. keren banget. Oke, dari pantomim nih, gue denger lu juga ada apresiasi yang lainnya yang disebutin tadi ya. Benar tuh. Nah, dalam benak lu itu kenapa sih dari lu pantomim bisa ke dongeng, ke Lomba bahasa, Iya, atau berbahasa, BBI yang iya. terakhir itu. Iya, Kok bisa jadi Bisa, gantung dari pantomim iya. ke dongeng gitu gimana? bisa lebih banyak variasi gitu, ya. Oke, ya gue ngerti. Kenapa sih kayak beda banget ya dari yang pantomim yang Iya, beda cuman ngandelin gerakan tanpa bicara, tiba-tiba ke Dongeng, yang yang harus public speaking. Iya. Yoi. Jujur itu sebenarnya gua tuh kayak nganggap kalau gue punya satu kemampuan doang kayaknya kurang deh, kayak gue harus tambah gitu kan. Jadi ya tadi gue kan kayak kebetulan bokap gue nih public speakingnya bagus, nurun ke gue ya, jadi gue kayak nyampein apa-apa tuh santai, kemudian good lah buat orang pahamin. Jadi kenapa sih gue pengen ngikutin lomba itu, kayak gue ngerasa kayaknya menarik nih. Kemudian juga kalau dongeng itu kan ada apa ya, gerakan yang kayaknya meniru hewan gitu ya, Ya, benar. cuman mengandalkan properti. Ah, Nah kebetulan pantomim itu ada tuh, jadi basicnya kayak misalnya hewan burung kita begini perancangan. Jadi di dongeng itu kepake banget. Dari pantomim dan dongeng nih, yang lain-lain yang lu udah ikutin, banyak lah. iya benar. Nah, lu mau fokus dalam satu lomba Itu aja itu aja atau mau yang semuanya Ya, lu mau semuanya ikutin? Oke, kalau buat diri gue sendiri, gue kayaknya pengen semua lomba sih gue ikutin. Jadi nggak mau terpaku cuma satu passion kayak pantomim doang. Kayak misal gue kan sekarang nih lagi fokus banget nih sama basket nih. Jadi gue pengen nerusin basket gue nih ntar di SMA juga nanti. Kemudian juga gue nggak ketinggalan sama public speaking gue, kayak buat ntar LKBBI dan lain-lainnya yang berbasis public speaking gitu. Kenapa lu mau ikut lomba pantomim sama dongeng sih? Oh, jujur karena emang menurut gue ya kalau cuman terpaku cuman sama satu lomba doang. gitu kayak kurang asik. Jadi kayak suasananya cuma gini doang, gue kayak kurang harus nambahin lah. Bosan sama Yoi. suasana itu doang. Kemarin kan baru aja ATS nih, udah disebut juga nih rapat kan. Kan ada tuh satu hari di mana lu itu nggak ikut ATS. Iya. Dan itu harus ikutin tapi susulan kan. Yoi. Nah, gimana sih cara lu ngebagi waktu antara perlombaan lu sama belajar lu agar tetap seimbang gitu? Coba. Oke, kalau buat ngebagi waktu gitu kan habis lomba kan kita capek ya. Iya, capek pasti. Habis ikut competition itu kayak gila, gue udah capek banget, nggak mungkin gue ngikut susulan. Tapi gimana sih cara baginya supaya tetap bagus pas susulannya? Jadi supaya kita bagus, kita misalnya udah selesai lomba, tuan pulangnya siang banget kan. Kita harus langsung istirahat gitu, prepare apa yang mau dilakukan buat besok. Kayak misalnya kita mau susulan nih besoknya nih, otomatis kita harus prepare apa yang kita perluin buat kedepannya. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Oh iya. Siap. Dari bidang-bidang yang lu ikutin di lomba-lomba ini, lu kan diajarin oleh kakak siapa tadi? Kak Devri. Kak Devri. Nah, itu sekarang masih ngajarin nggak sampai sekarang? Oke, kalau buat Kak Devri sendiri, pelatih gua itu sekarang udah lumayan jarang sih. Cuman ntar gue pengen kedepannya pengen nerusin lagi dah, mau latihan lagi. Soalnya kalau misalnya sayang banget gitu, kalau misalnya kemampuan pantomim gua tuh harus ditaruh di gudang gitu, gue simpen sayang banget. Sayang banget sih. Iya. Apalagi udah ke tingkat provinsi kan ya. Iya. Nah, kalau pantomim ini kan di di SD itu lu udah ajarin sama Kak Devi tadi. Kalau SMP itu lu udah ajarin sama siapa sih pantomim? Kemarin itu kebetulan gue pakai Kak Devri lagi. Kak Devri yang bantu gue tuh waktu itu ngelatih. Gue tuh waktu pantomim lomba FS3N, sekarang kan FS3N ya, kalau dulu FLS 2N. Nah kemarin tuh gue kebetulan dilatih lagi sama Kak Devri.
Nah dari ya ini nih juga nih waktu yang lomba ini juga sama guys. Gue juga sama Kak Devrit waktu itu. Nggak ganti pelatih lah, gue tetap setia dia. Eh, kan kita lu yang seperti lu tahu kita ini udah kelas 9 kan, udah mau lulus juga ke SMA, dan SMA itu tentunya banyak banget pelajaran-pelajaran yang udah di luar itulah, udah luar dari ekspektasi gitu kan. Nah, apakah lu nanti sama lomba lu ini mau ngelanjutin di SMA atau Mau ada fokus belajar aja gitu? fokus belajar aja gitu, atau mau ada yang mau dikurangin coba? Oh, kayak misal gue mau ngurangin belajar gue atau apa gitu ya. Iya, Ya. coba. Sebenarnya jujur gue pengennya dua-duanya tuh biar balance gitu antara lomba gue sama pelajaran gue. Karena bokap gue tuh kayak dia nggak mau kalau misalnya gue banyak lomba, kompetisi gue ikut banyak, cuman di mata pelajaran di akademis gue kurang gitu. Jadi nyokap gue juga nggak bolehin kalau misal kayak gitu, yang ada gue malah diomelin gue. Jadi semua harus balance gitu. Iya, betul. Ini kan juga kelas 9 mau naik mau ke SMA itu ada TKA nih. Tuh. Nah, di semester 1 ke semester 2 ini kan pasti berat nih pelajarannya. Ya, pasti itu. Nah, itu lu mau fokus ke belajar lu aja biar TKA lu bagus atau tetap mau ikut lomba-lomba dan lain sebagainya? Oh, kalau buat gua fokus sama TK sih kayaknya sama aja sih, gue tetap bagi dua gitu antara buat ikut lomba sama TKA, karena kalau nggak salah TKA tuh kan bisa diikutin atau enggak ya? Iya, Kalau Iya. nggak salah. boleh ikut, boleh Iya, enggak. boleh. Jadi kan kemudian habis dari TK kan kita ngikut yang namanya UN juga, ujian nasional ya kalau nggak salah. Iya. Jadi TK ini semacam sebuah tiket juga lah kayak lomba gitu kalau nggak salah. Jadi gue bakal bagi dua aja sih supaya tetap balance antara lomba sama TK gue gitu. Dari lomba-lomba lo ini, orang tua lu apa kerabat-kerabat lo atau keluarga lu itu mendukung banget, gak nge-support lu banget gak? Kayak ya misalkan ayo Torik gitu Ah, kan iya, ya. ngerti gue. Ya buat kayak support itu udah pasti. Ya, Apalagi nyokap gue tuh, gue kalau setiap lomba kayak misalnya kemarin lomba LKBBI itu nyokap gue tuh 24/7 tuh doa mulu tuh di rumah. Jadi gue juga yang bismillah, gue yang penting pede. Apalagi nyokap gue nyuruh gue buat sunahnya tuh, sholat sunahnya tuh dijaga banget gitu. Support banget. Enak banget ya kayak gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Dari dongeng lu ini, kemarin kan LKBBI kan dulu dongeng ya. Betul. Boleh ceritain dong dongeng itu tema apa sih? Temanya tema apa, kayak hewan-hewan itu hewan apa sih coba? Oh, oke deh, gue di Ya. sini izin ngebagiin sih apa tuh temanya tuh waktu gue LKBBI dongeng tuh ya. Jadi waktu itu tuh temanya tuh namanya si penyelamat Sungai Mahakam. Sungai Mahakam. Betul. Jadi ceritanya itu ada dua karakter utama tuh. Ada pertama tuh si penyelamatnya tuh kalau nggak salah siapa ya? Burung Enggang, namanya Elok. Terus sahabatnya nih namanya Poppy, pesut, dia ikan pesut. Jadi tuh ceritanya tuh menggambarkan kerusuhan di Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam tuh tercemar. Nah, dua sahabat ini dulunya sering main bersama, cuman semenjak karena tercemar pencemaran itu sungai menjadi kotor, Poppy ini jadi nggak bisa datang lagi tuh buat bertemu sama si Elok. Nah, Elok nyari ide nih supaya sungai ini gimana ya biar bersih supaya kita bisa main bareng lagi. Akhirnya Elok nih mutusin sama Poppy buat kerjasama antara hewan yang di sungai sama di tepian. Nah, akhirnya mereka bekerja sama, bersih dah tuh sungai. Mereka berdua bisa main bareng lagi gitu. Jadi inti dari cerita itu Minumin. kerjasama. Iya, dulu deh. Ini dari cerita itu kerjasama ya, kerjasama antar teman, sahabat. Dari semua dongeng-dongeng yang lu udah lakuin atau udah lu ceritain, ada nggak sih ada nggak sih tema favorit yang lu sukai banget sama dongeng itu, tema favorit? Salah satu cerita yang gue sukain Iya, yang lu sukain bisa. Ada sih cerita waktu gue ngikut English competition tuh. Gue suka banget sama cerita waktu itu kita menggambarkan
kepemimpinan dari Umar ibn Khattab, Khalifah Cerita kita. Islam ya? Yoi, gue suka banget ceritanya. Soalnya Umar radhiyallahu anhu nih ngegambarin gimana sih pemimpin yang baik dan benar. Nah, gue tuh kayak, wih gila, ini pakai bahasa Inggris, gue cerita bahasa Inggris, dan gue yang ceritain juga kayak merasa termotivasi gitu. Karena dia tuh gak mau salah satu rakyatnya yang ada di situ merasa kelaparan atau merasa dia tuh, aduh gue kurang, gue butuh ini, tapi pemimpin gue nggak tahu, nggak peduli. Nah, Umar nggak mau, Umar radhiyallahu anhu nggak mau ada rakyatnya yang kayak gitu. Dia care banget lah sama rakyat-rakyatnya. Iya, iya. Oke. Apa sih namanya? Apa ya? Coba dong, dengan lu sudah berprestasi seperti sekarang ini ya, dan bilang anak yang berprestasi lah. Ya. Ya, thank you. Coba dong kasih tahu ke teman-teman di luar sana pesan-pesan yang lu ingin sampaikan yang sedang berproses untuk Menjadi yang berprestasi. Iya, menjadi berprestasi ya. Coba. Oke, jadi pesan dari gue sendiri buat kalian-kalian nih yang pengen memperbanyak prestasi dan lain sebagainya. Dari gue sendiri, stay fokus sama tujuan lu, perbanyak prestasi. Dan jangan mudah mendengarkan apa kata orang lain. Dengerin juga. Iya, karena belum tentu orang lain ngomong tentang diri kita itu benar. Bisa jadi yang orang lain katakan tentang diri kita itu malah sebuah, apa ya, istilahnya itu cuman buat kita tuh down, mental kita down. Jadi jangan, tetap confident sama diri sendiri, percaya diri, jangan mudah nyerah. Dah, itu dong pesan dari gua. Catat ya mahal itu. Ya, siap. Sudah waktunya kita undur diri. Aduh, Pak, seru banget ya cerita dari Torik ya. Ya, thank you. terinspirasi banget. Betul. Ya, mau gimana lagi? Makasih ya, Tor. Makasih Tor. Oke, Udah mau sharing-sharing ke Ya. students. Ya. Oke, kami host dari Wastera ini kita ingin mengundurkan diri. Dadah guys. Bye-bye students.